Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazri Heltina Apriani. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji linear berganda menggunakan SPS 25 Formicbook. Mari kita simak ya. Sebelum uji validitas, di sini saya akan menyiapkan data yang akan diuji. Yang kedua, kita menyiapkan catatan. Yang ketiga, kita menyiapkan distribusi nilai tabel signifikasi 5% dan 1%, tapi saya menggunakan yang 5% dengan banyaknya data 30 data. Uji validitas person produk momen. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data dari para responden. Untuk langkah yang pertama untuk uji validitas adalah untuk memudahkan melihat datanya, kita ganti saja menggunakan X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini adalah cara yang satu persatu, ada juga yang langsung diblok dan diganti namanya. Tapi terserah kalian mau yang mana. Lalu untuk menguji validitas adalah dengan cara analis langsung ke correlate, bivariate, lalu kita pindahkan ke kanan datanya. Pastikan correlation koefisiensi personnya terchecklist. Lalu kita langsung ke tombol OK. Nah, ini adalah hasil uji validitasnya. Untuk melihat valid atau tidaknya, kita membutuhkan catatan. Nah, dasar pengambilan uji validitas person perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih dari R tabel sama dengan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel sama dengan tidak valid. Nah, cara untuk mencari R tabel dengan N30 pada signifikasi 5%, signifikasi 5% itu ini. Saya menggunakan N30 jadi 0,361. Jadi angkanya ini 361 ini adalah R tabelnya. Jadi kita akan mengujinya. Nah, untuk yang X1 lebih besar dari 0,361, berarti X1 valid. X2 lebih besar dari 3,61 valid. X3 lebih besar dari 361 valid, dan begitu seterusnya. Lalu untuk melihat signifikasi sigma, nilai sigma signifikan
kurang dari 0,5 0,05 valid jika nilai signifikasi lebih dari 0,5 tidak valid. Nah, untuk melihat validannya adalah X ini valid karena kurang dari 0,5. Yang ketiga, X3 juga valid, dan begitu seterusnya. Untuk melihat signifikasi sigma, nilai sigma signifikan kurang dari 0,05 valid jika nilai signifikasi lebih dari 0,5 tidak valid. Nah, untuk melihat validannya adalah X ini valid karena kurang dari 0,5. Yang ketiga, X3 juga valid, dan begitu seterusnya. Uji reabilitas Cronbachel-Alpha. Uji reabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reabilitas Cronbachel-Alpha menurut Wiratna Wijendweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbachel-Alpha lebih dari 0,6. Untuk untuk menguji reliabilitas, yang pertama adalah analis, scale, reliability analysis. Lalu kita pindahkan semua ke kanan, kecuali total. Lalu kita ke statistik, scale if item delete, continue, pastikan modelnya model alpha, lalu kita oke. Nah, di sini akan terlihat hasilnya. Nah, menurut Wiratna Sujenweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbachel alpha lebih dari 0,5. Cronbachel alpha-nya 0,991, berarti datanya adalah reliable. Maka distribusi uji reliabilitas data ini dikatakan reliable karena Cronbachel alpha lebih dari 0,6. Berarti dikatakan data ini reliable atau uji linier berganda. Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu
variabel independen analisis regresi liar berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel terhadap independen terhadap variabel dependen Gosali 2018. Yang pertama untuk menguji regresi linear berganda adalah kita ganti dulu namanya X1 dengan X1, X2, dan Y. Untuk labelnya kita tulis nomor X1 harga, ya X2 kualitas, yang ketiga loyalitas. Lanjut ke data view. Untuk uji regresi linear berganda adalah dengan cara langsung ke analis, regression, linear. X1, X2 masuk ke independen, Y masuk ke dependen. Pastikan estimate terchecklist, model fit terchecklist, continue, oke. Nah, di sini terdapat angkanya. Uji regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A plus B1 dikali X1 sama dengan B2 dikali X2 sama dengan 15,429 ditambah 0,084 ditambah 0,321. Interpretasinya nilai A sebesar 15,429 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel loyalitas konsumen tidak mengalami perubahan. B1, nilai koefisiensi regresi X1 sebesar 0,084 menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel harga maka akan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,084. Dengan asumsi variabel lain tidak teliti dalam penelitian ini. B2, nilai koefisiensi regresi X2 sebesar 0,321 menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel kualitas produk maka akan mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 0,321 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak teliti dalam penelitian. Uji koefisiensi determinasi atau KD R square sama dengan 0,336. Itu ini R square. Interpretasinya berdasarkan tabel 41 dipengaruhi nilai koefisiensi square R2 sebesar 0,336 atau 33,6%. Jadi bisa disimpulkan besarnya pengaruh variabel harga terhadap
loyalitas konsumen sebesar 0,336 atau 33,6%. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Bye-bye.